Proyek perubahan, penerapan prinsip Kaizen dalam perencanaan pada seksi sarana dan prasarana bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Baru. Oleh Dr. Andes Zainal Abidin MM, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Baru. Di Kabupaten Baru terdapat 197 sekolah dasar, 38 sekolah menengah pertama, dan 1 sekolah luar biasa atau SLB yang tersebar di 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Baru. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana berupa lahan, ruang kelas, ruang pimpinan dan sejenisnya, serta sarana yang berupa perabot, buku, peralatan pendidikan, dan media pendidikan lainnya. Hal ini kemudian diatur dalam beberapa peraturan menteri, diantaranya Permendiknas Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Sebagai perwujudan dari regulasi tersebut, Dinas Pendidikan dituntut untuk melakukan pemenuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal perencanaannya, Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan selain melakukan pemetaan dan pendataan langsung, juga mengambil referensi lain, yaitu hasil musrembang, Dapodikdas, dan RKS sebagai bentuk keterlibatan setiap satuan pendidikan pada perencanaan. Sinkronisasi beberapa sumber data tersebut merupakan kunci suksesnya perencanaan kebutuhan Sapras. Namun dalam realitasnya ditemukan bahwa data tersebut belum tersaji secara akurat. Penyebabnya beragam, diantaranya tidak konsisten dan kurangnya kapasitas sumber daya informan dalam menyajikan data. Dengan kondisi tersebut, maka dilakukan suatu upaya perencanaan yang berorientasi pada perbaikan proses, sistematis, dan fokus pada upaya perbaikan-perbaikan kecil, namun secara terus-menerus, sebagaimana prinsip Kaizen. Proyek perubahan memiliki tujuan antara lain tujuan jangka pendek adalah menyediakan instrumen proses perencanaan penyusunan sarana dan prasarana pendidikan berupa format, akun surel, dan weblog. Tujuan jangka menengah meningkatkan kualitas proses perencanaan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana. Tujuan jangka panjang terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan konsisten. Manfaat proyek perubahan bagi reformer yaitu tersedianya rekaman proses perencanaan pada seksi sarana dan prasarana yang sistematis menuju perbaikan kecil secara terus-menerus. Manfaat bagi satuan pendidikan, tersedianya media komunikasi dan informasi antara seksi sarana dan prasarana dan satuan pendidikan yang efisien dan efektif. Format perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dapat langsung diunduh dan dicetak. Manfaat bagi organisasi, pemahaman dan kesadaran meningkat untuk menggunakan media komunikasi dan informasi berupa email dan weblog menuju perbaikan kecil secara terus-menerus. Adapun kriteria keberhasilan pada proyek perubahan yaitu tersedianya tools atau instrumen berupa format, akun surel, weblog dalam menyelenggarakan proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Tersedianya data kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. Milestone atau tahapan kegiatan pada proyek perubahan meliputi terbentuknya tim kerja, penyusunan program kerja dan jadwal kegiatan, dukungan dari stakeholder eksternal, tersusunnya instrumen Sapras, terlaksananya uji coba instrumen Sapras, terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis kepada stakeholder internal dan eksternal, hasil implementasi instrumen email dan weblog, kuesioner tanggapan stakeholder terhadap program kerja, hasil monitoring dan evaluasi. Kesimpulan,
Dengan penerapan prinsip KESEN pada seksi sarana dan prasarana bidang pendidikan dasar, maka proses perencanaan akan lebih mudah, kualitas data yang tersaji lebih akurat, terintegrasi dan efisien serta efektif. Penerapan prinsip KESEN dengan sendirinya akan membentuk tim kerja yang efektif dan memberikan dampak positif terhadap proses perencanaan. Berdasarkan laporan hasil implementasi proyek perubahan, maka direkomendasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Baru agar kedepannya dilakukan sosialisasi dan BIMTEK pada staf seksi sarana dan prasarana, UPTD Pendidikan, kepala sekolah, demi peningkatan kapasitas sumber daya dalam penggunaan instrumen email dan web blog pada pelaksanaan pengelolaan administrasi.